Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2138 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 13 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Yang pertama Saudara, di ayat 20, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amin. Pesan firman Tuhan yang pertama, jaga pergaulanmu. Firman Tuhan ini jelas, kalau saudara bergaul dengan orang bijak, saudara akan menjadi bijak. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang bebal, saudara akan menjadi apes, naas, sial, saudara. Saya percaya tidak ada yang mau hidupnya menjadi sial. Betul? Saudara, jaga pergaulanmu. Kenapa kita harus menjaga pergaulan kita? Karena pergaulan kita itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, saudara yang tadinya tidak baik akan berubah menjadi orang baik. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pergaulan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dengan siapa saudara bergaul, itu juga akan menentukan masa depanmu seperti apa. Tergantung circle saudara siapa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan pergaulan saudara dengan orang-orang baik, dengan orang-orang benar, dengan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara orang berdosa bergaul dengan orang-orang yang rohani saudara, saya percaya lama-kelamaan saudara akan sama seperti mereka, hidup dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara bergaul yang tadinya saudara orang baik, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk, tidak pernah selingkuh, tidak pernah pakai narkoba, tapi saudara bergaul dengan orang-orang suka judi, pemabuk, suka selingkuh, saudara yang tadinya orang baik, itu akan mempengaruhi saudara. Karena dalam pergaulan saudara, bergaul dengan orang-orang seperti itu semua. Karena saudara tidak melakukan sama dengan mereka, mereka akhirnya menghina saudara. Karena saudara merasa terhina dengan hidup saudara yang tadinya lurus-lurus itu, tidak seperti dengan mereka, akhirnya saudara mulai coba-coba. Tadinya cuma sedikit, lama-lama, kelamaan saudara mulai banyak saudara pakai. Baik itu minuman, uang saudara pakai main judi semua, pakai narkoba, coba-coba selingkuh. Akhirnya apa saudara?
Akhirnya saudara hancur sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apa yang akan terjadi kepada saudara di hari esok atau masa depan saudara? Yang sangat mempengaruhi saudara meraih masa depan yang baik atau tidak baik, itu pergaulan saudara. Makanya saudara harus menjaga pergaulan saudara. Pastikan saudara bergaul dengan orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang rohaninya baik, orang yang takut Tuhan, orang benar, supaya saudara yang tadinya tidak benar menjadi sama seperti orang-orang yang saudara bergaul yang benar. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jaga pergaulanmu. Circle-mu itu dijaga. Karena pergaulan itu kan sangat mempengaruhi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga pergaulan. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini di ayat 21, perhatikan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Yang kedua, saya tangkap di sini, jaga hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Nah, kalau saudara menabur dosa, saudara akan dikejar oleh malapetaka sebagai konsekuensi dosa yang saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup benar, hidup di dalam kekudusan, maka yang mengejar saudara bukan malapetaka, tetapi kebahagiaan, yaitu berkat-berkat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjaga hidup kita. Jaga supaya tidak jatuh dalam dosa. Jaga supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Jaga supaya tetap kudus dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Banyak orang tidak bisa menjaga hidupnya. Sehingga apa? Hidupnya tercemar dengan dosa. Saya kasih contoh. Saudara yang tadinya orang baik, lalu saudara bergaul dengan orang-orang yang suka judi. Saudara akhirnya main judi. Saudara, karena judi itu kan kalau kalah ketagihan, untung penasaran. Jadi saudara pulang, akhirnya saudara menjual semua yang saudara miliki, mulai dari kecil cincin pernikahan dulu saudara jual, kalah, penasaran saudara, balik lagi. Lama-lama HP, sertifikat rumah, tanah dan sebagainya. Dan akhirnya saudara jatuh miskin. Saudara, itu adalah malapetaka karena dosa yang saudara alami. Makanya saudara, kita harus menjaga hidup kita. Saudara jangan takut hidup sederhana. Saudara mungkin punya segalanya. Nggak usah malu kalau saudara hidup apa adanya. Saudara nggak berdosa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidup. Supaya apa? Supaya kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang sudah nggak tahan lagi, dia menderita. Akhirnya apa saudara? Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini jelas. Kalau kita melakukan dosa, maka kita akan dikejar-kejar malapetaka. Saudara lihat contohnya Daud. Daud menyimpan kesalahannya, dosanya, karena sudah berhubungan badan dengan Batseba. Batseba itu kan statusnya itu, dia masih istrinya Uria, masih istri orang. Daud berpikir, apa yang dia lakukan dengan Batseba, tidak ada yang tahu. Tapi saudara lihat, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk apa? Menegur Raja Daud. Saudara, akibat dosa Daud,
disitulah awal kehancuran Daud. Karena dia melakukan dosa persinahan, dia berhubungan badan dengan istri orang. Akibatnya Batseba hamil dan anaknya mati. Saudara, dari situlah awal kejatuhan Raja Daud. Raja Daud harus membayar sangat mahal, saudara, karena dosa yang dia lakukan. Karena perbuatannya itu, karena dosa yang dia lakukan itu sangat besar dampaknya bagi kehidupan Daud. Kalau bisa saya katakan, itulah awal kehancuran Daud. Dari dosa yang dia lakukan itu, mulai timbul malapetaka bagi Daud. Anak-anak Daud mulai menonjol, mau mensabotase Raja Daud. Mereka saling rebut untuk menjadi putra mahkota, untuk menjadi Raja Israel. Anak-anak Daud mulai berselisih paham dan saling menjatuhkan, bahkan mau saling membunuh. Mereka merencanakan untuk membunuh Daud ayahnya. Itu kan satu kejahatan yang luar biasa. Itu semua berawal dari dosa yang dilakukan Raja Daud. Makanya firman Tuhan ini katakan, orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Jadi saudara jangan pernah menyembunyikan dosa. Tuhan tahu, mungkin saudara pintar menyembunyikan kesalahan saudara dari pasangan saudara. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah buta. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat tersembunyi, dengan siapa, apa yang saudara perbuat. Tuhan tahu. Dan cepat atau lambat, malapetaka akan mengejar saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jaga hidupmu. Jangan main-main saudara dengan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Cepat atau lambat saudara akan dikejar malapetaka. Nah, saudara, kalau saudara hidup benar, menjaga hidup saudara untuk tetap hidup dalam kebenaran memang berat, saudara. Untuk menjadi orang benar itu, saudara, sangat-sangat berat. Tapi kalau saudara lolos dari ujian itu, maka Tuhan akan membalas kehidupan saudara yang benar itu dengan kebahagiaan, dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tidak tercemar dengan dunia. Jaga hidupmu supaya tetap hidup dalam kekudusan. Jaga hidupmu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pesan yang terakhir, yang ketiga, ayat 22. Perhatikan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jadilah orang baik. Amin. Kalau saudara jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Firman Tuhan ini jelas berkata, orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara orang baik itu yang punya harta benda yang nantinya saudara akan wariskan ke anak cucu, ini saya rasa nggak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah kalau saudara ada di posisi orang yang tidak punya harta benda, tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya perhiasan, tidak punya uang, dan lain sebagainya. Mungkin saudara ada di posisi seperti itu. Mungkin saudara berkata, aduh, apa Pak Pendeta yang harus saya wariskan sementara saya tidak punya apa-apa? Dengar ini baik-baik. Mungkin harta benda saudara tidak punya, tapi minimal saudara punya teladan atau karakter hidup yang baik. Saudara, dengan karakter hidup kita yang baik, itu sudah cukup bagi anak cucu kita
kita wariskan kepada mereka karakter kita yang baik, sehingga itu menjadi teladan yang baik buat mereka di masa yang akan datang. Kalau harta benda yang saudara wariskan kepada anak cucu saudara, suatu hari nanti itu akan habis. Bisa saja anak cucu kita ada masalah perekonomian lalu mereka jual. Harta benda bisa habis, tapi kalau teladan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan mereka. Di saat terpuruk sekalipun, mereka akan ingat dengan kita. Teladan-teladan yang sudah kita berikan kepada anak cucu kita itu akan mereka kenang terus dalam kehidupan mereka. Saudara lihat kehidupan kita. Kita menginginkan semakin bertambah umur saudara. Kita ingin sekali kembali ke masa-masa waktu kita masih kecil dulu. Suasananya. Ya waktu itu kita masih hidup sederhana, tapi kita menemukan kebahagiaan di sana. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara punya kewajiban untuk mewariskan sesuatu kepada anak cucu saudara. Saudara mungkin tidak bisa memberikan warisan harta benda, tapi minimal saudara mewariskan satu karakter baik kepada anak cucu kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup takut akan Tuhan, rajin beribadah, terus menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, itu akan termeterai dalam kehidupan mereka. Sehingga di saat mereka merantau ada di mana, mereka akan ingat warisan yang kita sudah berikan kepada mereka, yaitu cara hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudara, itu warisan yang luar biasa. Ya, teladan-teladan yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita itu tidak akan bisa dirampas, direbut, dicuri orang. Kalau harta benda kita bisa habis, bisa dicuri orang, bisa dijual oleh anak cucu kita. Tapi kalau karakter, teladan yang baik yang kita tinggalkan kepada mereka, itu akan mereka miliki karena tersimpan dalam hati mereka. Amin. Jadi jadilah orang yang baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Jadi istri, jadilah istri yang baik. Karena suatu saat nanti anak kita akan di posisi kita. Karena kita hidup baik, mereka akan hidup baik juga. Amin. Apa yang kita tabur, kalau kita menaburnya dengan benih yang baik, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Kalau saudara jadi anak, jadilah anak yang baik. Kalau saudara pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang baik. Jadi jemaat, jadilah jemaat yang baik. Amin. Saya beberapa hari ini bicara ini terus, saudara. Jadilah orang baik. Saudara, dengar ini baik-baik. Saya percaya kalau saudara menjadi orang baik, maka anak cucumu akan baik. Firman Tuhan ini katakan dengan jelas, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, kalau saudara hidup benar, hidup baik, saudara hidup takut akan Tuhan, berkat-berkat orang-orang di luar sana yang dapat tidak benar, saudara akan, firman Tuhan ini katakan, akan Tuhan berikan kepada saudara. Saudara, ini luar biasa. Hal-hal yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Oh haleluya. Makanya saudara, jadilah orang baik. Kalau orang jahat mendapatkan harta benda dengan cara kejahatan, itu akan menjadi malapetaka buat mereka. Dan harta benda yang didapatkan orang-orang jahat itu akan Tuhan berikan kepada saudara menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar,
dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati terus mereka yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, terus melimpah dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.